Selamat pagi Bunia serta teman-teman. Di pagi yang cerah ini, saya Robertus Ardian Yogi Pamungkas akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai media pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan sinyal pada wifi saya mengalami trouble atau sedang mengalami RTO. Jadi saya lebih baik off cam karena nanti takut sinyalnya tidak kuat. Nah, dalam pembahasan kali ini terbagi dalam 3 poin atau 3 subtopik, yaitu yang pertama, kelebihan dari media slide Microsoft PowerPoint, yang kedua, kekurangan dari media slide Microsoft PowerPoint, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tanggapan pribadi mengenai media slide Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kelebihan dari media slide Microsoft PowerPoint. Kelebihan dari media slide Microsoft PowerPoint menurut saya adalah yang pertama, memudahkan mempresentasikan informasi yang akan disampaikan pada audiens. Dan yang kedua, menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung dengan gambar, video, audio, dan template. Yang ketiga, memberikan efek yang menarik agar dalam menyampaikan materi pada siswa tidak merasa jenuh. Karena biasanya siswa itu merasa jenuh jika guru itu sering bercerita gitu atau diberi teks yang panjang. Dengan PowerPoint kan menjadi lebih mudah karena hanya terdapat poin-poin penting dalam setiap materi. Dan selanjutnya, cara penggunaan aplikasi yang mudah dan sangat familiar bagi semua orang. Karena menurut saya PowerPoint ini sudah dipelajari oleh banyak orang dari SD atau mungkin dari sekolah dulu sudah mulai belajar. Jadi semua orang pasti akan paham dengan PowerPoint karena medianya sangat mudah. Dan yang terakhir, dapat menjangkau kelompok banyak. Di subtopik yang kedua adalah kekurangan dari media slide Microsoft PowerPoint. Kekurangan dari media slide Microsoft PowerPoint menurut saya, yang pertama, kurang banyaknya fitur transisi dan animasi dalam PowerPoint, sehingga membuat orang-orang tuh merasa bosan dengan transisi dan animasi yang terdapat dalam fitur PowerPoint. Yang kedua, tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Jadi Microsoft PowerPoint hanya dapat digunakan pada platform Windows, dan Microsoft tidak menyediakan atau mengeluarkan versi software ini untuk digunakan pada platform lain seperti Linux dan Mac. Terus yang ketiga, ketidakstabilan dari dokumen untuk setiap versi Microsoft PowerPoint. Jadi kelemahan yang satu ini seringkali ditemui pada software yang dikembangkan oleh Microsoft. Entah dari faktor apa, biasanya itu dokumen yang dihasilkan dari software Office Microsoft versi lama, semisal dari Microsoft Office 2007, tidak dapat digunakan secara sempurna pada software versi yang terbaru dari yang versi terbaru ini 2010. Begitupun sebaliknya. Dan subtopik yang terakhir adalah tanggapan pribadi mengenai media slide Microsoft PowerPoint. Menurut tanggapan kelompok atau pribadi mengenai media slide Microsoft PowerPoint, menurut saya, dengan adanya penggunaan PPT, sangat membantu siswa dalam memahami suatu materi yang disampaikan, karena hanya terdapat poin-poin penting saja yang ada dalam PPT. Apalagi di masa pandemi ini, PPT sangat membantu sekali bagi siswa dalam memahami materi.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.